do MCE and how you feel being the best score in MCE at the first time you did it. Okay, I think if I may say to you, my impression to the MCE. Actually, when we are talking about MCE, it means we should anticipate what actually the learning process in the 21st century. So the learning process in the coming decade is a very, very high ITC. So that's why we should anticipate. So if you really want to anticipate what actually the problem or learning process in the 21st century, so we should join to MCE. Because if I may say, when we are talking about MCE, it means we should know exactly what's the tools right now. I mean, we should recognize the tools, the tools of the ITC. And after we knowing the tools, of course we should connect. We should have the ability to connect to maximize our product. That's not enough if we just connect what's actually the tools to the the learning process, but the other one we should also classify our daily activity, learning process. Then the last one is very important, is how to solve our activity, because that's the most important one. And if we are talking what is actually the 21st learning studying in the 21st century, we will know about how to utilize the tools. And utilize is not enough. We should also know the construction of the knowledge. We should know the innovation, the solution, and also the regulation, self-regulation. And the last one, Gigi, the last one, the most important one is the communication. So that's why as a student, you should have the ability to communicate. That's the most important one. Yeah, the problem will be solved if we communicate well. If we couldn't communicate well, it's impossible. Okay, that's all? I think that's all. Okay, thank you. Baik, kesan yang saya tangkap dari sertifikasi MOS ini berangkat dari keinginan saya pribadi. Yang pertama, saya ingin menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama di bidang Microsoft Office ini. Karena Microsoft Office ini di dunia pekerjaan apapun, baik dari saya sendiri dari TNI AU, kemudian siapapun yang bekerja di instansi pemerintahan atau yang bertugas sebagai staf, selalu bekerja di dalam disiplin ilmu yang diaplikasikan melewat Microsoft Office atau TIK ini, ya kan? Oleh itu saya pertama ingin menambah wawasan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya ingin networking, atau kata memperbanyak pengayaan teman, terus pengayaan teman-teman di luar sivitas saya, di luar kekorban saya sebagai TNI. Dan ini sangat bagus sekali karena Microsoft Office MOS ini ternyata banyak fungsi-fungsi yang belum banyak kita ketahui, ya. Kita memang bekerja selalu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft Office, namun ternyata setelah didalami secara dalam, ya, itu banyak fungsi yang kita tidak ketahui, dan akhirnya dengan latihan ini kita jadi tahu, ya. Paling tidak tahu masalah penilaian itu memang menjadi syarat utama, memang harus ada nilai di atas passing grade. Namun demikian, nilai itu adalah tujuan yang berikutnya. Yang penting kita bisa dulu memahami, dan setelah itu pasti akan menjadi orang yang ekspertis, ya. Barulah nilai itu dimainkan, karena kita sebagai ekspertis tentunya parameternya dan nilai. Kemudian saya berterima kasih sekali kepada memberikan atensi yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan ini oleh TCPLN, karena memang baru kali ini yang menurut saya yang mengadakan dari yang saya tahu, ya. Dan itu bagus. Kedepannya mungkin saya ingin mengajak pada sivitas akademisi, baik itu mungkin mahasiswa atau mungkin rekan saya atau mungkin teman atau mungkin senior atau junior saya yang ingin maju
semuanya harus punya skill ya. Nah, kalau ilmu atau apa bisa dipelajari dengan metode otodidak, metode daring yang harus dijalani, tapi skill itu harus dilatih. Nah ini makanya pelatihan yang berverifikasi secara internasional. Hanya kita dilatih dan mendapatkan keabsahan legalitasnya secara nasional. Mungkin itu yang saya ingin diinformasi. Untuk sebelumnya udah ada persiapan belum Pak sebelum tadi mengikuti? Oh oke. Kalau jujur ya, kalau saya sendiri memang persiapan secara signifikan saya tidak melakukan. Karena ya itu tadi saya berangkat dari kebiasaan dari atau rutinitas saya sebagai staf yang selalu berkecimpung di dunia keprodakan gitu ya, yang selalu diaplikasikan dengan Microsoft Office, terutama di Word. Ataupun mungkin kalau saat paparan itu kita mainkan di PowerPoint ya. Tabulasi dan perhitungan formulasi lainnya kita mainkan di Excel. Namun demikian, karena ini mau disertifikasi, artinya kan kita harus memenuhi batas kelulusan ya, karena parameter yang dinilai, makanya kita sedikit banyak merefresh kembali dengan cara mengikuti training lah. Beberapa hari sebelum kita ujian kita di training, walaupun menurut saya sendiri pribadi ini sangat singkat ya, makanya saya bisa katakan ini sebagai diklat atau pendidikan kilat ya, karena di training hanya beberapa hari, mungkin karena efektifnya hanya beberapa jam. Oleh karena itu saya hanya memberikan saran dan masukan kepada teman-teman nanti yang mau ujian sertifikasi, hendaklah jangan cukup puas untuk menerima training saja, namun kita bisa mengupdate kemampuan kembali atau merefresh kembali kita dengan mencari referensi lain, dan referensi itu banyak, saya kira banyak referensi itu ya. Paling tidak ya kita tidak kaget gitu ya, karena belum pernah menjadi isu ini, dan nanti akan kita tidak nervous, karena bagaimana juga kan kalau hal yang pertama kali pasti kan sedikit nervous dan mungkin kaget ya kok begini, karena memang belum pernah. Dan kebiasaan bekerja di bawah aplikasi ini itu mungkin harus diteruskan ya frekuensinya, karena supaya kebiasaan itu tumbuh menjadi kesadaran dan menjadi hal yang sering dilakukan, akhirnya kita hafal gitu kan secara tidak langsung. Ini itu ya Pak ya. Makasih ya Pak atas waktunya ya. Oke, sama-sama Adik. Ini dengan Pak Aristoteles itu. Oh, baik Pak. Saya boleh minta dokumentasinya sama Bapak? Ya maaf saya